Yang pertama adalah kita harus pilih-pilih informasi di internet karena sangat banyak. Dan kita kenali pribadi kita ini seperti apa. Contohnya kayak saya kemarin, saya ini tahu saya nggak akan ngeliat video melahirkan itu. Karena pertama, mungkin bikin saya takut, jadi saya nggak mau ngeliat. Yang kedua, saya mengedukasi diri saya informasi apa yang harus saya siapkan. Daripada melihat video, mendingan saya mempersiapkan diri saya. Misalnya contoh sebelum melahirkan, kita harus olahraga untuk mempersiapkan. Kalau normal kan ngeden kan. Kalau sesar mungkin kita cari tahu apa aja sih perawatan pasca sesar. Nah itu lebih penting daripada kita melihat video orang melahirkan yang justru mungkin bikin kita ketakutan. Di Indonesia kan nangis aja bila perlu kita sampai pagi nggak tidur biar dia berhenti. Iya. Mungkin karena faktor budaya, pertama kita terlalu dimanjakan mungkin ya sama orang tua. Kalau mereka itu benar kata Mr. Puisi 15 tahun itu udah keluar dari rumah. Terima kasih untuk Ica. Seperti kita ketahui di podcast sebelumnya, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, saya sudah wawancarai Ica, membahas mengenai masalah-masalah kejiwaan. Nah, masalah-masalah ini sebetulnya sangat penting saat sekarang ini karena situasi global sudah mendunia, membuat pikiran-pikiran kita banyak yang menggoda sehingga pikiran kita menjadi bingung. Katanya akan ada resesi tahun 2023. Waduh. Tangan 2024 juga akan ada pemilu, membuat kita banyak berpikir, pusing, sehingga banyak orang stres, banyak orang gangguan jiwanya. Untuk itu kita akan membahas dengan Ica. Seperti kita ketahui bahwa Ica ini adalah sarjana S2 lulusan dari Belanda khusus untuk konseling. Nah, sekarang itu memang sangat dibutuhkan orang-orang konseling dengan psikolog karena masalah-masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan itu banyak sekali saat ini bukan hanya di Indonesia, di mana-mana seluruh dunia. Sehingga psikolog seperti Mbak Ica ini sangat dibutuhkan di negeri ini. Nah, sekarang dalam keadaan yang serba sulit dengan sosial media yang sangat masif saat ini, banyak wanita-wanita muda yang mengalami masalah kejiwaan pada saat dia melahirkan. Kenapa demikian? Ya karena suasana yang sangat bercampur aduk saat ini, sehingga banyak mungkin terkontaminasi dengan polusi sosial media saat ini, sehingga banyak menyebabkan orang penyakit kejiwaan, terutama bagi ibu-ibu muda yang akan melahirkan. Perlu kiranya diberikan edukasi oleh psikolog muda ini yang akan membantu memberikan informasi yang jernih sehingga ibu-ibu muda yang akan melahirkan tidak kena dengan sebuah penyakit kejiwaan yang namanya baby blues. Untuk itu kali ini kita akan membahas apa itu baby blues. Tepuk tangan. Ica, apa kabar hari ini? Baik, gimana Mr. Puisi kabarnya? Karena ini bulan puasa, maaf sekali saya tidak menyediakan kopi dan teh karena bulan suci Ramadan ini walaupun di Bali kita tetap menghargai Ica yang sangat taat beragama. Untuk itu, marilah kita akan membahas mengenai apa itu baby blues. Dimana seperti yang saya tahu adalah baby blues adalah situasi ketidakpastian. Situasi ketidakpastian pada saat wanita ini yang belum pengalaman melahirkan. Biasanya kelahiran pertama ini sering mengalami
apa yang dinamakan baby blues. Baby blues. Situasi ketidakpastian saat melahirkan. Ya kan begitu kan? Oke. Untuk itu, untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat luas, kiranya jangan sampai terjadi gangguan kejiwaan saat melahirkan ini yang dinamakan baby blues. Apa sih sebetulnya ciri-ciri sebelumnya sehingga para laki-laki yang punya istri yang lagi hamil besar, kalau mempunyai ciri-ciri yang seperti ini harus diwaspadai. Perlu konseling dengan psikolog sehingga setelah melahirkan tidak terjadi gangguan kejiwaan. Bisa nggak Mbak Ica ini memberikan penjelasan yang cukup mendalam sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini bagi istri-istri muda yang akan melahirkan. Terima kasih, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih Mr. Puisi diundang lagi. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita mulai dari baby blues itu sendiri. Baby blues itu dia belum dikategorikan gangguan kejiwaan. Oke, dia masih termasuk dalam kategori depresi, tapi depresi ringan. Baby blues sendiri itu terjadi biasanya 2 atau 3 hari setelah melahirkan. Nah, gejalanya itu baru muncul juga setelah melahirkan. Biasanya sebelum hamil, pas hamil itu masih belum kelihatan gejalanya. Jadi setelah 2-3 hari itu baru kelihatan gejalanya seperti apa. Gejalanya itu jadi mudah marah, gampang tersinggung, sering cemas, sering sedih, sering merenung, terus sering menyalahkan diri sendiri, seperti mirip gejala seperti depresi. Nah, mirip depresi, tapi ini merupakan depresi yang sangat ringan. Iya, masih dalam kategorikan ringan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pertama, dia biasanya hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Itu seiring dengan berjalannya waktu. Jadi baby blues itu kan terjadi karena biasanya ibu-ibu muda itu masih beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan suasana baru, dengan tanggung jawab baru. Apalagi dia harus merawat manusia kecil yang sebelumnya dia nggak pernah kan. Sebelumnya dia dirawat, sekarang dia harus ngerawat manusia kecil. Terus belum lagi tantangan mengasihi itu tantangannya sangat besar. Saya juga pernah mengalaminya. Tapi Ica kan kalau nggak salah punya seorang anak umurnya berapa sekarang? Sekarang hampir mau 2 tahun. Apakah waktu melahirkan pertama itu saya dengar karena Ica sangat merenung dan khawatir dengan babynya ya? Iya. Apa Ica mengalami baby blues nggak saat melahirkan? Kalau saya rasa iya mengalami. Saya rasa semua wanita 8 dari 10 itu pasti mengalami baby blues untuk melahirkan yang pertama kalinya. Itu nggak bisa dihindari ya, karena perubahan hormon itu dia sangat berperan penting. Karena setelah melahirkan itu kan sangat banyak yang terjadi dalam tubuh kita. Melahirkan tuh kita mengeluarkan banyak tenaga, banyak darah, belum lagi hormon di dalam tubuh kita lagi bercampur aduk, terus kita kurang tidur, belum lagi kita harus bangun, belum lagi pressure kita harus mengasihi, bayinya nangis ya kan, belum kita pemulihan, itu tuh pasti banget bikin stres. Bahkan saya juga mengalaminya. Saya tuh mengalaminya karena baru lahir itu bayi itu nggak tidur. Oh, ya. 24 jam nggak tidur? Tidur, cuma dia biasanya malam itu nggak tidur, nanti dia jam 6 pagi dia baru tidur. Menangis nggak bayinya? Ada waktu dia menangis, ada waktu dia cuman melek. Nah, pas saat menangis itu kan kita nama ibu baru kan kita nggak tahu dia mesti ngapain. Jadi cemas waktu itu? Iya pasti. Saya cemas, saya nangis, saya nggak tahu mesti ngapain. Ya kan bayinya juga nggak bisa ditanya. Padahal seorang psikolog loh. Iya. Nah itu. Bener. Padahal seorang psikolog ya. Emang nggak ada imun. Kalau namanya emang udah stres itu menyerang siapa aja. Oh gitu. Iya. Nah, tapi yang menguatkan saya pada saat itu adalah suami. Emang support system itu adalah bantuan paling pertama untuk penyakit mental, selain diri kita sendiri. Tuh, karena selain suami kita kan kalau misalnya ada orang tua juga bisa minta tolong sama orang tua. Tapi emang pada saat itu belum lagi saya kan kelahiran normal, jadi itu emang bekas jahitan juga sakit, mau gerak aja sakit, belum lagi ditambah harus ngurus bayi. Jadi baby blues itu pasti terjadi pada setiap wanita, apalagi kalau lahiran bayi pertama. Mungkin juga karena takut melahirkan. Bisa juga terlalu berpikir bahwa nanti gimana melahirkan. Bisa. Jadi. Ataupun waktu dia punya baby dia merasa ketakutan sama babynya, nanti hilang, nanti dia nangis, nanti dia jatuh. Apa itu merupakan gejala ini juga apa baby blues ini? Iya bisa juga, cuman mungkin itu ada
trauma ya, berarti dia ada punya trauma sebelumnya, entah itu sama keluarganya atau dia melihat orang lain. Nah kalau dalam pengalaman pribadi saya kalau trauma mengurus anak itu sebenarnya nggak ada. Kan ada tipe orang yang dia suka prepare sebelum melahirkan, dia cari info banyak-banyak. Ada juga dia cari info bagaimana melahirkan, bagaimana merawat bayi. Nah efeknya itu ada ke orang yang dia justru takut melihat video melahirkan misalnya. Oh, nah itu. Nah sebaiknya sih kalau memang seorang ibu itu jangan sok lihat-lihat video melahirkan. Iya benar. Sama dengan orang yang mau operasi, operasi amandel. Mereka tuh melihat videonya langsung takut setengah mati. Itu stres, bahaya loh. Iya benar. Nah makanya penting banget kita mengenali diri kita. Kalau kira-kira kita takut setelah melihat video itu, mendingan jangan dilihat. Karena kan nggak ada manfaatnya. Ya, makanya sosial media sekarang ini justru bukan memberikan informasi yang baik. Iya benar. Nah itu informasi baik. Iya. Tetapi kita yang pilih-pilih harusnya. Harusnya seorang wanita sebelum melahirkan milih-milih informasi, jangan melihat proses melahirkan di YouTube. Bahaya. Itu juga membuat akan trauma juga. Ketakutan, trauma. Nah itu juga. Nah bagaimana caranya sekarang psikolog ini bisa menghimbau kepada wanita-wanita yang mau melahirkan, yang baru mau kawin, sehingga mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak terjadi hal-hal stres ringan ini yang dikatakan baby blues itu. Tolong informasikan kepada para pemirsa sekalian. Oke, yang pertama adalah kita harus pilih-pilih informasi di internet karena sangat banyak. Dan kita kenali pribadi kita ini seperti apa. Contohnya kayak saya kemarin, saya ini tahu saya nggak akan lihat video melahirkan itu karena pertama mungkin bikin saya takut, jadi saya nggak mau ngelihat. Yang kedua, saya mengedukasi diri saya informasi apa yang harus saya siapkan. Daripada melihat video, mendingan saya mempersiapkan diri saya. Misalnya contoh sebelum melahirkan, kita harus olahraga untuk mempersiapkan. Kalau normal kan ngeden kan, kalau sesar mungkin kita cari tahu apa aja sih perawatan pasca sesar. Nah itu lebih penting daripada kita melihat video orang melahirkan yang justru mungkin bikin kita ketakutan. Nah terus jangan lupa konsultasi juga sama dokter kandungannya, apa yang perlu disiapkan. Kadang-kadang ada ibu itu juga bisa baby blues karena dia melahirkan nggak sesuai ekspektasi. Misalnya dia mau ngelahiran normal tapi harus sesar. Jadi dia ada seperti gejolak dalam dirinya dia. Jadi saya ini nggak ngerasa ibu seutuhnya karena saya melahirkan sesar. Itu juga bisa jadi penyebab baby blues. Tapi kalau dia pengen melahirkan misalnya laki-laki gitu ya, dan sebelum dia waktu hamil muda dia pengen laki, tiba-tiba setelah diperiksa 6 bulan perempuan. Nah dia melahirkan, bisa nggak hal-hal ini bisa menyebabkan juga keadaan seperti baby blues ini? Bisa. Itu kan berarti dia mempunyai ekspektasi yang kalau misalnya saya bilang bukan terlalu tinggi ya, mungkin tidak realistis, ya kan. Padahal kan laki-laki atau perempuan itu sama aja. Mungkin ya dia terbentur norma atau nilai-nilai dalam kehidupannya yang dia belum bisa penuhi saat itu. Itu jatuh lagi nanti hubungannya ke kepercayaan diri dia. Jadi mungkin harusnya pertama diedukasi bahwa jenis kelamin bayi itu sama aja, dan yang penting bayinya tuh lahir dengan sehat. Itu yang paling utama. Mau bayi laki-laki atau perempuan kan bisa setelahnya. Nah terus yang kedua penting itu support system. Terus kita juga nggak boleh terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Realistis aja. Karena biasanya kalau kita lihat internet itu pasti dia tuh mempunyai standar yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita nggak bisa nyampe standar itu. Karena itu nggak realistis, itu juga bisa bikin baby blues. Jadi sebetulnya cara menanggulanginya gimana sih yang paling simple sehingga dapat diinformasikan kepada media, pada pemirsa sekalian, sehingga mempersiapkan diri sebelum melahirkan. Jangan merasa ketakutan, jangan merasa yang nanti ada hal-hal yang mengerikan pas melahirkan. Apa sih saran-saran, tip-tip bagi para ibu-ibu muda yang mau melahirkan? Ada nggak tip-tipnya? Tipsnya mungkin yang pertama realistis aja. Kalau emang bisa lahiran normal. Kalau nggak bisa sesar juga sama aja. Tetap menjadi seorang ibu. Kalau bisa mengasihi. Kalau nggak support juga nggak apa-apa. Kan biasanya ada tuh yang aku bayinya harus ASI
aku bayinya harus support. Biasanya kalau nggak ASI ntar nggak bisa jadi ibu sepenuhnya. Itu bisa juga jadi pemicu baby blues. Jadi realistis aja, sesuai kebutuhan bayi. Bayi itu diasihi atau dikasih support sama aja. Yang penting dia itu dikasih nutrisi. Terus yang kedua, lakukan perawatan pasca melahirkan. Itu bisa mempercepat pemulihan dan juga mengurangi sakit fisik. Jadi kalau fisik kita sehat, biasanya mental kita juga ikut sehat. Nah kalau fisik kita lelah, mental kita juga bisa gampang terganggu. Nah istirahat yang cukup. Jadi ngurus bayi itu sangat capek, sangat lelah. Kalau bisa ada bantuan itu sangat bagus. Jangan takut juga meminta bantuan. Terus pas bayi istirahat, sebaiknya kita istirahat. Karena cuma saat itu kita bisa istirahat. Pas bayi bangun pasti kita harus ngurus bayi. Nah saat itu. Ya itu kebiasaan orang Indonesia begitu. Bayinya selalu harus ada di sebelah tempat tidurnya. Tetapi kebiasaan di Amerika yang saya tahu karena saya sering juga ke Amerika ya. Kebiasaan di situ bahwa mereka kalau punya baby, mereka taruh di kamar beda. Kemudian mereka mengajarkan dari mulai dari bayi sampai dia beranjak dewasa, dia mengajarkan kemandirian. Sampai saat itu saya pernah di Amerika tuh melihat bahwa mereka melahirkan, ditaruh di tempat tidur sebelah, yang jauh jadi ditaruh CCTV, kemudian bayinya kan menangis. Nah, sengaja ditaruh di lain ruangan, ibu bapaknya tidur di sini, bayinya di sana. Menangis bisa 1-2 jam didiamkan saja. Didiamkan saja sampai dia berhenti menangis. Sampai pagi baru dia care orang tuanya. Nah, ini bagaimana sih? Benar nggak pendidikan seperti ini? Apakah ini bisa menyebabkan trauma bagi seorang bayi? Apabila dia dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita di Indonesia kan nangis saja bila perlu kita sampai pagi nggak tidur biar dia berhenti. Nah itu bagaimana sih salah nggak dengan cara sistem di Amerika itu? Kenyataannya kan orang-orang Amerika tuh hidup sehat, kemudian mereka juga sangat mandiri. Umur 15 sudah mereka bisa naik mobil, setir mobil kemana-mana. Nah, itu kan di negara maju. Mungkinkah kita mengadopsi hal-hal seperti ini nantinya di negara Indonesia ini, sehingga nanti bayi yang lahir kemudian dewasa, mandiri, pintar, dan sangat tidak tergantung daripada orang tuanya. Kira-kira secara psikolog, bagaimana sih ini? Apakah ini baik ataupun memang bisa kita tiru masalah ini? Nggak, menarik sekali ya Mr. Puisi ngebahas itu, karena pertama kita juga bisa ngeliat itu dari sosial media. Maksudnya dalam arti sosial media ini juga selain punya dampak negatif, bisa dampak positif juga. Kita bisa ngeliat bagaimana pola asuh budaya yang berbeda. Terus kedua, saya juga punya pengalaman di Belanda waktu itu ya? Di Belanda ya. Nah, teman saya itu dia juga lahiran seperti itu sistemnya. Jadi dia lahir. Temennya orang bule apa orang Indonesia? Belanda. Sebenarnya dia orang Amerika. Dia orang Belanda, tapi dia lahir besar di Amerika. Saat Ica menjadi yang ngambil S2 di Belanda ya? Iya. Dia orang asli Belanda, orang tuanya Belanda, cuman dia lahir besar di Amerika, terus dia menikah dengan orang Belanda, jadi dia tinggal di Belanda. Dia sekarang punya anak 2. Jadi anak yang pertama itu emang dia dari umur 3 bulan tinggal tidur sendiri, dibuatin kamar sendiri. Seperti yang Mr. Puisi bilang, jadi di kamarnya ada CCTV. Jadi kalau anaknya nangis, kalau dia cuma ditengok sebentar, tapi anaknya tidur dibiarin aja nangisnya sampai nanti waktunya menyusui. Itu namanya self-soothing. Jadi anak itu emang diajarin buat dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Emang ada banyak pendapat ya. Membuat mandiri bisa nggak? Iya, betul. Diajarkan mandiri sejak dini. Emang ada banyak pendapat yang bilang ini bagus untuk melatih kemandirian, tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa kalau bayi nangis ditenangin, tapi emang harus dibiarin dia nangis sebentar. Karena itu nangis itu kan sama seperti kita bahagia. Yang penting itu nggak berbahaya. Ya benar sekali. Nangis itu mengeluarkan air mata itu berbahagia. Nah itu banyak sekali yang puisi-puisi yang mengenai hal ini gitu ya saya buat. Nah itu jadi kalau bayi itu menangis lebih bagus didiamkan. Karena menangis itu membuat dia olahraga dan berbahagia. Nah, tapi kalau orang kita, orang-orang Melayu ini
aduh kasihan. Iya. Orang umur 3 tahun menangis pun dia bau dia udah dia berhenti, dia kasih permen berhenti ya. Iya. Sebetulnya itu kan menangis itu kan sebuah kebahagiaan dan juga melatih mental dan badan anak kecil itu sehingga dia lebih sehat. Iya. Memang betul menangis pada bayi itu termasuk juga bagian olahraga merangsang paru-paru dia. Tapi kita juga lihat bayi ini menangis karena apa? Biasanya apa karena kolik atau karena pampersnya penuh atau karena butuh ASI. Nah itu faktor-faktor yang harus diperhatikan juga. Tapi kalau faktor yang selain itu aman, nggak apa-apa dia kalau emang nangis kita diemin. Karena emang di negara maju rata-rata seperti itu. Dia itu mungkin karena pengetahuannya lebih maju ya. Jadi dia paham bahwa kesehatan mental orang tua itu sama pentingnya dengan kesehatan bayi. Karena kadang-kadang kalau kita lihat bayi nangis, kita pasti stres sendiri. Apalagi kalau kita nggak tahu penyebabnya. Nah, jadi mereka itu sebelum dan sesudah melahirkan itu mereka dikasih edukasi dari rumah sakit. Jadi bahkan perawatnya itu datang ke rumah selama 7 hari itu kalau di Belanda. Wah, ini tip-tip luar biasa. Kalau siapa bagi perempuan di negeri ini, kalau baru punya lahir bayinya umur 2-3 bulan, kemudian menangis, berarti bayi Anda tuh bahagia, sehat. Janganlah dikit-dikit digendong, nangis. Kecuali kalau menangis itu karena ada faktor berbahaya. Ada faktor yang berbahaya, misalnya pampersnya basah sehingga dia nyaman, dia banyak menangis, atau dia lapar. Ya betul. Nah, baru kita ambil. Nah itulah sebetulnya sangat menarik ya. Karena apa? Jangan sampai dari bayi pun kita memanjakan anak itu. Iya benar. Sehingga apa? Anak yang dari bayi sudah dimanjakan, dia tidak akan bisa mandiri. Iya benar. Memang sih kita sendiri gampang ngomong seperti itu. Tapi kalau udah memiliki bayi itu kadang-kadang tuh sulit sekali untuk tidak memanjakan, tidak tega. Kita tidak seperti orang bule gitu loh. Iya benar, budaya. Terus apalagi kira-kira ini banyak sekali yang kita bisa gali dari psikolog kita, Ica, yang banyak juga berpengalaman. Dulunya kalau nggak salah S1-nya di Singapura ya? Di Singapura. Nah, waktu di Singapura bagaimana pengalaman yang tadi kan di Belanda, bayinya seperti itu menanganinya kalau tidur. Nah, kalau di Singapura bagaimana? Di Asia deh. Ya, sebenarnya kalau Asia nggak jauh beda dengan kita. Nggak jauh beda. Sama kalau anaknya nangis, apalagi banyak budaya Melayu juga, orang Melayu juga kan. Sama kalau anaknya menangis, mereka langsung digendong, sama sih sebenarnya. Dan tadi Mr. Puisi bilang masalah mentality. Itu benar-benar mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi. Kita bisa lihat mental budaya negara yang lebih maju sama negara kita itu sangat jauh berbeda. Benar sekali mereka tuh jauh lebih mandiri, problem solving mereka jauh lebih bagus lah ibaratnya, lebih cekatan dibandingin sama kita. Mungkin karena faktor budaya, pertama kita terlalu dimanjakan mungkin ya sama orang tua. Kalau mereka itu benar kata Mr. Puisi 15 tahun itu udah keluar dari rumah. Mereka udah bisa punya keputusan sendiri, tanggung jawab sendiri. Jadi apapun yang melakukan itu tanggung jawab mereka. Mereka cuma datang orang tua saat mereka berkunjung, atau mungkin pas Natal, pas hari-hari tertentu, atau pas menikah. Tapi kalau orang Belanda sekarang udah jarang menikah sih. Tapi tetap kalau punya anak sebagian besar masih. Itu benar-benar mempengaruhi. Mereka juga kerjanya jadi lebih cepat kan, nggak. Kalau Indonesia masih ada budaya ngaret gitu kan. Kalau di sana tuh nggak. Jadi emang benar-benar mempengaruhi ke mentalitas seseorang. Emang sih budaya itu hampir sama ya, kayak contohnya anak laki-laki nggak boleh nangis, gitu kan. Di sini selain anak laki nggak boleh nangis, juga anak tuh nggak boleh nangis. Padahal kan sebenarnya kayak Mr. Puisi bilang nangis itu sehat, itu bagian dari emosi, kita meluapkan emosi juga. Nah kalau di Belanda juga sama sih sebenarnya, anak laki-laki itu nggak boleh nangis, kayak gitu. Tapi itu pas sudah besar. Kalau pas kecil mereka melatih untuk problem solving sendiri. Jadi menangis itu belajar problem solving. Ya orang dewasa pun saking happy-nya sampai bahagianya sampai menangis. Ya. Jadi menangis itu adalah merupakan kebahagiaan juga. Ya, demikian juga bayi kan. Ya. Nah berarti dia nangis, dia exercise, kemudian kadang-kadang setelah dia bahagia dia kan berhenti nangisnya. Ya. Nah itu mungkin baik sekali pelajaran untuk kita semua, bahwa baby blues itu dapat kita pelajari sehingga kita kita tangani juga. Tidak terjadi yang hal-hal seperti itu. Yeah. Nah kira-kira baby blues ini kan berapa persen sih menurut pengalaman Ica di Indonesia ataupun di luar negeri,
berapa persen sih wanita itu yang bisa mengalami baby blues? Kemudian berapa lama sih kalau baby blues bisa terjadi setiap wanita itu? Saya rasa cukup besar ya, persentasenya hampir 80% yang baru melahirkan itu pasti mengalami gejala baby blues. Oleh sebab itu makanya edukasi itu sangat penting, edukasi sama support system. Sama kita juga harus, yang penting kita harus tetap tenang. Saat bayi nangis itu banyak faktor, jadi kalau misalnya kita khawatir, cemas, itu pasti bayinya tuh tektok gitu loh. Dia ngerasain juga kalau kita khawatir, cemas, dia juga ngerasain. Jadi dia tambah gelisah, tambah nggak bisa tenang. Jadi kita tenangin diri sendiri dulu, baru kita tenangin bayinya itu saat nangis. Nah, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari negara luar, terutama Belanda yang saya sudah lihat sendiri. Mereka itu ibu-ibu yang dari mau ngelahirin sampai udah ngelahirin itu dia tuh didampingi oleh namanya daula. Jadi itu emang pendamping ibu-ibu yang melahirkan. Jadi diajarin gimana. Suster maksudnya, didampingi suster apa? Bukan sih, sebenarnya kalau suster. Waktu melahirkan. Ya, tapi sudah pulang. Jadi kalau orang Belanda tuh mereka jarang. Kalau di Belanda artinya dia tidak tidur di rumah sakit, langsung hari itu pun pulang. Ya, bahkan kemudian lahiran di rumah juga. Kadang-kadang kemudian didampingi oleh daula. Daula ya, namanya daula. Kalau di Singapura nggak ada. Singapura nggak ada. Kayak sama dengan di Indonesia. Ya, sama. Nah, itu dikasih edukasi, ibu ini mesti perawatan apa aja, terus bayinya juga mesti perawatan apa aja, dikasih tahu. Jadi emang edukasi itu sangat penting. Nah, makanya untuk memberikan edukasi kan mungkin masukan dari psikolog dong harusnya. Kan atau dokter sendiri memang sudah mempelajari mengenai psikolog anak-anak dan lain-lainnya. Sebenarnya edukasinya lebih ke merawat bayi dan merawat diri sendiri. Karena kan kita namanya ibu baru, kita nggak tahu apa yang mesti ekspektasi apa, terus bayinya nih mesti diapain, apakah dia harus disusuin berapa kali. Nah kalau di luar negeri itu nggak kayak kita kan, kalau bayi nangis kita kasih susu. Kalau mereka tuh nggak, kadang-kadang mereka tuh per jam. Oh gitu. Ya, jadi sistemnya per jam. Emang mereka tuh bayi tuh dilatih untuk lapar dan kenyang. Oh, nah ini bagus sekali nih. Jangan dikit-dikit nangis susu, nangis susu. Jadi kita atur bayi itu minum susunya setiap jam sekali. Ya, dan juga jam tidurnya emang sama mereka itu diatur sejak dini. Jadi pemberian susu itu diatur sejam sekali, kemudian jam tidurnya juga diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa dilakukan secara rutinitas yang dengan SOP yang ada di sana kan itu. Nah itu juga bagus buat ibunya terutama ya. Jadi ketika bayi itu sudah punya jadwal yang teratur, jadi ibu itu tahu mesti ngapain. Misalnya saat bayinya tidur, dia bisa melakukan hal-hal yang untuk dirinya sendiri. Ya kan, karena dia kan udah tahu, oh jam segini bayi saya tidur, jadi saya bisa melakukan ini. Oh jam segini bayi saya makan, jadi saya harus mempersiapkan ini. Itu kan juga bagus untuk kesehatan mental ibunya. Jadi persiapan edukasi itu sangat penting. Nah kalau misalnya ibunya kerja gimana? Sebaiknya tuh boleh meninggalkan bayi umur berapa sih oleh ibunya, kemudian ditangani suster itu kan penanganannya belum tentu benar ya. Iya. Di Indonesia, tapi kalau di luar negeri babysitter itu ada SOP-nya, dia jalani dengan benar, udah ada CCTV, bisa dikendalikan dari handphone dan lain-lain. Kalau di sini bagaimana? Kalau kita serahkan dengan babysitter yang kadang-kadang kan babysitter kalau dia udah main handphone nangis pun didiemin. Nah, itu yang nggak benar. Nah, itu loh kenyataannya begitu. Iya. Kadang-kadang ngasih obat pun dia nggak kasih, dia buang obatnya. Iya benar. Nah itulah masalah-masalah ini yang perlu kita melakukan edukasi kepada setiap perawat bayi dan lain-lain sehingga bayi yang akan lahir itu merupakan bayi yang sehat. Ya, dia mendapatkan kasih sayang yang cukup. Mendapat kasih sayang yang cukup. Nutrisi yang cukup. Dan bisa akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat luas nantinya gitu loh. Sebenarnya untuk pilihan meninggalkan bayi atau menitipkan bayi dengan orang lain itu kan pilihan ya, pilihan masing-masing. Saya juga punya teman di Belanda yang dia emang nitipin bayinya dari 1 bulan karena dia harus bekerja. Itu nggak apa-apa, tapi seperti yang Mr. Puisi bilang, kita titipkan sama orang yang terpercaya. Yang penting bayi itu dapat kasih sayang sama nutrisi. Karena kan kalau masih bayi yang dibutuhkan hanya nutrisi. Nutrisi seperti ASI atau sufor dan kasih sayang. Untuk masih bayi. Nah sekarang di Indonesia kan banyak penitipan bayi ya, yang mempunyai piagam penghargaan, mempunyai SOP yang jelas. Nah kira-kira kalau di Bali ini ada nggak ya penitipan bayi seperti itu? Yang sifat yang betul-betul
profesional. Tapi kalau penitipan anjing saya tahu banyak ya. Tapi kalau penitipan bayi yang sangat profesional, yang sangat higienis, ada nggak di Bali dia? Mungkin tahu nggak? Kayaknya saya nggak tahu ya. Kalau penitipan bayi kayaknya belum ada deh. Tapi kalau toddler banyak. Kalau toddler itu 1 tahun ke atas. Oke. Ya, itu banyak sih, mereka juga rata-rata udah sistemnya, mereka bahkan ada yang ikut pelatihan di luar negeri, itu udah banyak sih mengadopsi kurikulum luar negeri. Itu di Bali udah banyak banget sih, kurikulum internasional kayak gitu, di Bali udah sangat banyak. Terus ngomong-ngomong mengenai baby blues ini, berapa lama sih setelah melahirkan bisa terjadi yang paling lama gitu ya? Paling cepat berapa bisa hilang dengan sendirinya? Terus paling lama berapa hari sih baby blues ini? Okay. Baby blues itu kan sebenarnya adalah proses adaptasi ya, adaptasi seorang wanita terhadap lingkungan dan suasana yang baru. Nah, secepatnya itu dia bisa adaptasi seminggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu itu udah rata-rata orang beda sih. 5-7 hari itu udah berarti dia punya tingkat melawan stresnya yang sangat bagus dan juga support sistemnya bagus. Itu berarti dia ibaratnya kuat secara mental, fisik, dan dukungan. Nah, ada juga yang lebih rentan itu bisa sampai 2 minggu. Nah, setelah lewat 2 minggu ini jika depresi berlarut-larut dia akan semakin berat lah, ibaratnya semakin berat. Nah, itu baru bisa berubah menjadi namanya postpartum depresi setelah melahirkan. Postpartum depression. Ya. Ya. Depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan. Itu yang sebenarnya berbahaya. Bahaya apa itu? Bahaya karena namanya depresi, dia pasti sudah nanti ada rasa ingin bunuh diri karena dia udah ngerasa rendah diri kan. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Terus dia jadi gampang marah-marah. Kalau dia udah gampang tersinggung, gampang marah-marah, nanti bayinya bisa diapa-apain. Makanya kan banyak kasus yang anak dibunuh. Oh, itu ya? Ya. Wah, itu makanya. Itu kan berarti depresi berat dia. Para pemirsa sekalian, janganlah saat melahirkan mengalami depresi berat. Kalau dia percaya, tanya psikolog kita, ahli konseling namanya Ica. Demikian wawancara hari ini, mudah-mudahan kedepannya kita mau menggali lagi masalah-masalah kejiwaan sehingga wawancara kita, podcast Mr. Puisi ini sangat berguna bagi masyarakat luas. Saat ini podcast ini sangat berguna bagi para wanita muda. Untuk itu, sebelum menutup podcast ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Podcast Mr. Puisi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ica.